Paradoks spiritualitas INTP dikenal sebagai tipe kepribadian yang sangat rasional, skeptis, dan cenderung meragukan konsep-konsep yang tidak memiliki landasan logis yang jelas. Pemikiran mereka yang mendalam dan kecenderungan mengeksplorasi realitas hingga ke akar-akarnya, tipe kepribadian INTP seringkali memulai hidup dengan penolakan terhadap spiritualitas. Mereka lebih nyaman dengan fakta, logika, dan teori ilmiah, dan seringkali memandang konsep spiritual sebagai sesuatu yang bias, irasional, atau sekadar ilusi psikologis. Namun, ketika INTP mengalami spiritual awakening, perubahannya bisa sangat radikal dan mendalam, karena mereka tidak hanya akan percaya, tetapi juga memahami spiritualitas dari perspektif yang sangat unik. Di awal perjalanan, tipe kepribadian INTP memiliki kemungkinan yang cukup besar merupakan agnostik atau ateis skeptis yang mempertanyakan keberadaan Tuhan, kesadaran, atau realitas. Mereka banyak membaca filsafat eksistensialisme, nihilisme, atau materialisme ilmiah. Tipe kepribadian ini akan mencoba untuk menemukan jawaban melalui logika dan observasi empiris. Namun di titik tertentu, mereka mulai menyadari batasan dari rasionalitas manusia. Mereka mungkin akan mulai membaca tentang mekanika kuantum, fenomena kesadaran, atau bahkan near-death experience, yakni pengalaman dekat kematian yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan sains konvensional. Ini membuat mereka mulai membuka diri terhadap kemungkinan realitas yang lebih luas. Mereka akan memasuki fase skeptisisme eksistensial. Pada tahap ini, INTP tidak serta-merta percaya, tetapi ia mulai banyak mempertanyakan asumsi mereka sendiri. Seperti, jika segalanya hanyalah reaksi kimia di otak, mengapa kita bisa mengalami kesadaran? Bagaimana mungkin realitas ini terbentuk dari kehampaan? Semua ini tidak masuk akal. Di fase berikutnya akan terjadi runtuhnya model realitas. Setelah mengalami ketidakkonsistenan dalam pemahaman rasionalnya, INTP mulai mengalami epistemological crisis, sebuah krisis pemahaman tentang realitas itu sendiri. Mereka mulai mendalami metafisika, teori simulasi, filsafat timur, atau konsep spiritual dalam konteks rasional. Banyak INTP pada tahap ini tertarik pada Advaita Vedanta, Taoisme, atau bahkan Buddhisme Zen, karena aliran-aliran ini tidak menuntut kepercayaan dogmatis, tetapi justru menantang seseorang untuk mengalami realitas langsung melalui kesadaran. Mereka akan mengira mungkin selama ini ia terlalu terpaku pada logika dan melupakan pengalaman subjektif dari realitas itu sendiri. Pada titik ini mereka bisa mengalami semacam existential shock, di mana mereka merasa bahwa dunia yang mereka pahami sebelumnya hanyalah ilusi mental. Berpikir bahwa bagaimana jika semua yang ia percayai ternyata salah. Ketika INTP akhirnya mulai menjelajahi realitas melalui pengalaman bukan hanya logika, mereka akan mengalami pergeseran kesadaran. Mereka mulai bisa merasakan kesatuan dengan alam semesta, bukan secara emosional atau sentimental, tetapi melalui pemahaman bahwa eksistensi adalah kesadaran itu sendiri. Akan terjadi perluasan kesadaran dalam diri mereka. Aku bukan pusat dari segalanya. Mereka mulai menyadari bahwa ego hanyalah ilusi, sebuah konstruksi mental yang dibentuk oleh pengalaman dan interpretasi subjektif. Konsep aku sebagai individu mulai melebur karena mereka memahami bahwa kesadaran tidak terikat pada identitas pribadi. Dalam tahap ini, beberapa INTP mungkin tertarik pada meditasi, lucid dreaming, atau eksplorasi altered states of consciousness sebagai cara untuk lebih memahami realitas non-material. Banyak yang melaporkan bahwa mereka mengalami insight mendalam tentang alam semesta, tetapi tetap mengolahnya dengan cara analitis. Mungkin kesadaran bukanlah hasil dari otak, tetapi otak hanyalah alat untuk menangkap kesadaran itu sendiri. Tipe kepribadian INTP sendiri sebenarnya merupakan jenis individu yang tidak mudah menerima pengalaman mistis begitu saja. Mereka akan menganalisisnya, membandingkannya dengan teori fisika, atau bahkan melalui eksperimen pribadi yang diujinya sendiri.
Di fase berikutnya akan terjadi integrasi, menyatukan logika dan spiritualitas. Pada tahap ini, INTP mulai menemukan keseimbangan antara rasionalitas dan pengalaman transenden. Mereka tidak lagi melihat spiritualitas sebagai sesuatu yang bertentangan dengan logika, tetapi sebagai dimensi realitas yang melampaui konsep dualistik dari benar dan salah. Mereka mungkin akan mulai mengembangkan filosofi hidup yang lebih holistik, di mana logika digunakan untuk mengeksplorasi realitas dan pengalaman digunakan untuk mengalaminya secara langsung. Individu ini tidak lagi terjebak dalam sikap skeptis ekstrem atau dogmatisme spiritual, tetapi menjadi pemikir bebas yang memahami batasan dari setiap sistem pemikiran. Setelah melalui spiritual awakening, INTP mungkin akan cukup tertarik untuk mengekspresikan pemahaman baru mereka dengan cara yang sangat unik, seperti menulis teori atau filsafat baru tentang eksistensi misalnya, atau tertarik untuk mendalami ilmu sains yang beririsan dengan spiritualitas seperti fisika kuantum, kesadaran, atau teori simulasi. Atau juga mereka akan cukup tertarik untuk menggunakan seni, musik, maupun tulisan untuk mengekspresikan konsep transendental yang mereka pahami. Bisa juga mereka akan terlibat dalam diskusi mendalam tentang realitas dengan orang lain yang terbuka pikirannya. Atau ia akan melakukan eksplorasi kesadaran melalui meditasi atau teknik eksperimental lainnya. Tipe kepribadian INTP sendiri sebenarnya cenderung tidak nyaman dengan spiritualitas yang terlalu berbasis dogma atau emosional. Besar kemungkinan, setelah mengalami spiritual awakening pun, mereka tetap akan mempertahankan pendekatan analitis dan skeptisnya ketika membahas hal-hal yang sifatnya transendental. Jika tipe kepribadian INTP sangat rasional dan skeptis, apakah mereka benar-benar bisa mengalami spiritual awakening? Justru karena INTP sangat rasional dan skeptis, mereka bisa mengalami spiritual awakening dengan cara yang unik. Mereka tidak menerima konsep spiritualitas secara dogmatis, tetapi menganalisisnya secara mendalam. Proses ini sering diawali dengan krisis eksistensial dan dekonstruksi realitas yang akhirnya membawa mereka ke pemahaman baru tentang kesadaran, keberadaan, dan makna hidup. Spiritual awakening bagi INTP bukan tentang percaya tanpa bukti, tetapi tentang menemukan cara berpikir yang lebih luas, di luar batasan logika murni yang sebelumnya mereka gunakan. Apakah semua tipe kepribadian INTP secara pasti akan mengalami spiritual awakening? Jika tidak, apa yang membuat seseorang lebih mungkin untuk mengalaminya? Tidak semua INTP akan mengalami spiritual awakening, karena hal ini bergantung pada pengalaman hidup, tingkat eksplorasi intelektual, dan kondisi psikologisnya. INTP yang lebih banyak mengekspos diri mereka pada filsafat, metafisika, dan pertanyaan eksistensial lebih cenderung mengalami momen pencerahan. Selain itu, faktor seperti kejadian hidup yang mengguncang, depresi eksistensial, atau pengalaman altered states of consciousness, misalnya melalui meditasi atau refleksi mendalam, juga bisa menjadi pemicu utama. Jika spiritual awakening bisa membuat tipe kepribadian INTP jadi lebih open-minded, apakah itu berarti mereka akan menerima konsep Tuhan atau agama? Untuk konteks ini, jawabannya adalah tidak selalu. INTP yang mengalami spiritual awakening mungkin menjadi lebih terbuka terhadap berbagai perspektif, tetapi mereka tetap akan menganalisisnya dengan kritis. Beberapa mungkin menemukan konsep Tuhan dalam bentuk yang lebih abstrak, seperti kesadaran universal atau hukum-hukum alam yang mendalam. Yang lain mungkin tetap agnostik atau bahkan ateis, tetapi dengan pemahaman yang lebih dalam tentang spiritualitas sebagai fenomena psikologis atau filosofis. Intinya, spiritual awakening tidak selalu membuat seseorang religius, tetapi lebih pada memahami realitas dengan cara yang lebih kompleks dan transenden. Kesimpulannya, spiritual awakening yang dialami oleh tipe kepribadian INTP adalah kebangkitan spiritual yang unik. Spiritual awakening bagi INTP bukan tentang kepercayaan, melainkan tentang pemahaman. Mereka tidak akan menerima konsep spiritual hanya karena terasa benar, tetapi akan mengujinya, membongkarnya, dan menciptakan model pemahaman yang masuk akal bagi diri mereka sendiri.
Dibandingkan dengan tipe lainnya, perjalanan spiritual INTP bisa sangat radikal, intelektual, dan mendalam. Tetapi tetap akhirnya akan mengarah pada pemahaman yang lebih luas tentang realitas. Mereka tidak mencari Tuhan dalam bentuk tradisional, melainkan mencari pemahaman fundamental tentang arti dari keberadaan itu sendiri. Tipe kepribadian INTP yang mengalami spiritual awakening tidak akan menjadi fanatik. Mereka justru malah akan jadi semakin fleksibel dalam pemikiran. Mereka memahami bahwa realitas itu kompleks dan tidak ada satu model pun yang mampu menjelaskan segalanya secara absolut. Bagi mereka, kebenaran sejati bukan hanya soal logika atau perasaan, tetapi lebih ke pengalaman langsung akan eksistensi itu sendiri. Pada akhirnya, spiritual awakening seorang INTP bukanlah perjalanan menuju keyakinan, melainkan perjalanan menuju kebijaksanaan. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.